Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang terjadi di daerah Tegal, Jawa Tengah. Pada awalnya, kasus ini pihak kepolisian atau warga sekitaran sempat mengira jika korbannya adalah orang yang sama. Namun terungkaplah fakta jika korban merupakan orang yang berbeda. Dan orang yang disangka korban itu ternyata adalah pelaku pembunuhan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari seorang pria bernama Muhammad Jerry Agung berusia 24 tahun. Warga desa Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Pria itu datang ke Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan tujuan mencari rumah kontrakan. Namun pada saat itu, tidak ada satupun rumah yang kosong ataupun dikontrakan. Lalu bertemulah dia dengan seorang pria bernama Raswandi berusia 50 tahun. Raswandi yang merasa iba akhirnya menawarkan untuk tinggal di rumah seorang dokter yang dijaga olehnya. Kebetulan saja Raswandi diminta untuk menjaga rumah lainnya dan sedang mencari orang yang bisa menjaga rumah tersebut. Akhirnya Agung pun dibantu untuk tinggal di rumah itu. Singkat cerita, akhirnya Agung mendapatkan rumah huni untuk sementara waktu. Agung yang hanya seorang diri tinggal di rumah itu, sementara anak dan istrinya tinggal di Jatinegara yang masih di daerah Kabupaten Tegal. Pada saat itu, Agung tidak memiliki pekerjaan, namun dirinya pernah bercerita selepasnya Lebaran, dirinya akan berjualan cilok. Sudah seminggu lamanya Agung tinggal di rumah tersebut, namun tidak ada yang berbeda atau mencurigakan dengan aktivitasnya selama tinggal di rumah itu. Bahkan dirinya pun selalu berbaur dengan warga sekitaran. Satu hari menjelang Lebaran, di saat malam takbiran, Agung masih terlihat menyerahkan zakat fitrah. Ternyata setelah malam itu, Agung sudah tidak pernah terlihat berada di rumah tersebut. Bahkan tidak pernah terlihat keluar dari rumah. Sabtu pagi, tanggal 22 April 2023, Raswandi pun sempat menghubunginya via WhatsApp. Namun pesan yang terkirim hanya centang satu. Dan keesokan harinya dikirimkan lagi pesan tersebut. Tetap saja masih centang satu. Meski WhatsApp Agung tidak aktif, tetapi Raswandi pun tidak menaruh rasa curiga. Hingga pada hari Selasa pagi, Raswandi datang ke rumah itu. Saat tiba di sana, rumah pun tampak sepi dan rumah dalam kondisi terkunci. Namun sontak menjadi berubah di saat Raswandi tiba-tiba mencium aroma tidak sedap yang bersumber dari dalam rumah. Akhirnya diputuskanlah untuk mendobrak pintu rumah. Saat pintu terbuka, terciumlah aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Awalnya, Raswandi menyangka sumber bau itu bersumber dari jasad tikus yang telah mati. Setelah ditelusuri bau tersebut, ditemukan berada di dalam sebuah kamar. Setelah dicek di bawah kolong kasur, ternyata ada sebuah karung. Dan saat dibuka itulah Raswandi baru mengetahui jika itu adalah Agung. Raswandi langsung berteriak meminta tolong ke warga sekitaran. Seketika temuan itu pun menjadi gempar dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP dan evakuasi. Tubuh korban segera dievakuasi ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Identitas korban pun langsung diketahui. Lantaran sebelumnya, korban pernah menitipkan fotokopi KTP-nya. Pihak kepolisian mulai mendalami kasus dengan menggali keterangan dari warga sekitaran. Dari keterangan warga diketahui, jika sebelum korban ditemukan tidak bernyawa, ada warga yang melihat pria bertubuh tinggi datang lalu pergi dari rumah korban. Selang beberapa hari kemudian, korban pun ditemukan tidak bernyawa. Selain itu, polisi menurunkan anjing pelacak guna mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan. Kondisi korban saat ditemukan, baik wajah ataupun sidik jari dalam kondisi yang sudah rusak. Pihak kepolisian pun sempat kesulitan untuk mengungkap ulang identitas dari korban. Sehingga polisi pun harus melakukan otopsi. Berdasarkan pemeriksaan tubuh luar korban, tidak adanya bekas luka, namun ditemukan adanya lebam
pada bagian dada korban. Lebam itu diduga akibat bekas injakan tungkai kaki. Menduga korban meninggal dunia akibat kehabisan nafas setelah hidung dan mulutnya dibekap oleh pelaku kejahatan. Tubuh korban pun segera dikembalikan ke pihak keluarga dan segera disemayamkan. Namun seiring dengan penyelidikan polisi pun menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Pihak kepolisian berhasil mengungkap jika tubuh tersebut bukanlah Agung seperti awal dugaan, melainkan Wandana berusia 25 tahun, warga Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Data Wandana itu sendiri sudah pernah diterima oleh pihak kepolisian, di mana korban ini telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada hari Sabtu. Pihak kepolisian pun sudah melacak keberadaannya dan berhasil menemukan adanya rekaman CCTV. Identitas korban Wandana menguat saat ditemukan adanya kecocokan pada pakaian korban yang terekam pada CCTV dengan korban pada saat ditemukan. Fakta ini sangat mengejutkan banyak pihak. Dengan terungkapnya identitas asli korban, mengkerucutlah kepada satu terduga pelaku, yakni Agung, dan sisi lainnya polisi pun segera mencari keberadaannya. Usaha polisi melakukan pelacakan akhirnya berbuah hasil. Polisi berhasil mengetahui jika Agung bersembunyi di sebuah masjid Desa Mejasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Sebelum melakukan penyergapan, polisi mengirimkan intel-intel guna memastikan terduga pelaku berada di sana. Satu hari berselang, tepatnya tanggal 26 April 2023. Setelah diintai, posisi terduga pelaku terkonfirmasi berada di dalam masjid. Polisi pun langsung melakukan penyergapan saat akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Menyadari dirinya akan ditangkap, Agung pun berusaha untuk melarikan diri dan terpaksa hadiah timah panas dari polisi bersarang di kakinya. Agung sempat menjalani perawatan di RSUD Kardinah Kota Tegal guna mengobati lukanya. Setelah menjalani perawatan, Agung pun dibawa ke kantor polisi guna dilakukan interogasi. Dari interogasi itulah diketahui jika Agung aslinya berasal dari Manado dan setelah menikah dia pun berdomisili tinggal di desa Kedungwungu. Anak berapa? Anak saya satu. Anak satu. Di sini kerja Pak sehari-hari? Kalau saya belum kerja Pak. Kemarin terakhir ikut sama Pak Aras Pak. Pak Aras Pak? Iya. Selain itu, Agung pun mengakui perbuatannya jika dirinya adalah pelaku pembunuhan atas korban Wandana, di mana keduanya merupakan teman di sosial media Facebook dan baru saja kenal selama 3 bulan. Selama berteman di sosial media, pelaku dan korban menjalin komunikasi dengan baik hingga akhirnya disepakatilah mereka janjian untuk bertemu. Dan lokasi pertemuan itu adalah rumah di mana pelaku ini tinggal. Di dalam pertemuan itu tidak ada hal mencurigakan yang diperlihatkan oleh pelaku, di mana pelaku pun menjamu korban dengan memberikan minuman dan makanan, yakni sebuah roti. Ternyata di dalam roti itu pelaku sudah menyimpan racun mematikan. Sesaat setelah memakan roti, selang beberapa menit kemudian korban pun mulai merasakan pusing dan lemas badannya. Setelah itu korban mulai merasakan kesulitan bernafas. Nafasnya mulai tersengal-sengal, tidak beraturan. Di saat tidak berdaya itulah pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam karung, lalu mengikatnya dan menyimpan tubuh korban ke dalam kolong kasur. Setelah itu pun dia meninggalkan korban di sana. Hingga akhirnya tubuh korban ditemukan tidak bernyawa. Motor milik korban dibawa oleh pelaku lantaran pada hari Minggu pelaku tidak mendengar tentang penemuan tubuh korban. Pelaku pun sempat kembali lagi ke Tegal untuk mencari kos-kosan di sekitaran kota Tegal. Pelaku mengakui jika motif pembunuhan adalah ekonomi, di mana dirinya yang pengangguran tidak memiliki uang untuk merayakan Lebaran. Sehingga dia mulai sok akrab dengan korban
dengan tujuan mengincar motor, ponsel, dan tas korban. Terungkaplah kasus pembunuhan ini, pihak kepolisian pun memutuskan untuk membongkar kuburan yang awalnya diduga itu adalah Agung, lalu dibawa ke Brebes untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati. Guys, memang sosial media ini jika digunakan dengan baik dan bijak bisa dipergunakan untuk menjalin tali silaturahmi. Tetapi kalau dipergunakan dengan tidak baik, biasanya dipakai oleh pelaku kejahatan untuk mencari target atau digunakan untuk menyebarkan hoax atau nyinyir. Tetaplah waspada dan selalu berdoa agar kita terjaga dari setiap mara bahaya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?